Oke, kali ini kita akan bahas soal gerhana bulan tanggal 28 Agustus 2026. Nah, ini tuh gerhana bulan sebagian. Yang saya perhatikan bukan hanya 28 Agustusnya aja, tapi 5 hari sebelum dan 5 hari sesudahnya. Jadi kita bicara tentang jendela waktu dari 23 Agustus sampai 2 September 2026. Kenapa harus lihat dengan rentang waktu seperti itu? Karena saat ini kita sedang memasuki rangkaian gerhana setelah sebelumnya itu ada gerhana matahari tanggal 12 Agustus 2026. Berikutnya gerhana bulan hanya selisih 2 minggu tanggal 28 Agustus 2026. Jadi bukan sekedar satu hari di kalender ya. Ada proses sebelum, ada puncak konfigurasi, dan ada respon setelahnya. Kemudian apa yang sudah terjadi? Kita evaluasi dulu ya. Rangkaian pada Agustus ini banyak banget. Dari mulai tanggal 3 Agustus ya, di berbagai belahan dunia ini sudah ada pergeseran, ada pergerakan bukan hanya tektonik tapi vulkanik juga. Tanggal 3 Agustus itu Gunung Fuego di Guatemala mengalami fase paroksismal. Terus 6 Agustus ada Gunung Etna di Italia mengalami peningkatan aktivitas erupsi. 12 Agustusnya terjadi gerhana matahari total. Nah, setelah itu 15 Agustus ada gempa besar di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu kan barusan kemarin ya, besar banget ya, 7,7 skala Richter. Pada pagi harinya, pada sore harinya di Simalungun, itu juga sudah masuk ke 6 lebih ya skala Richter. Nah, kemudian 16 Agustus ada kejadian yaitu Gunung Anak Rakatau kembali mengalami erupsi dengan beberapa kali letusan dan juga semburan lava pijar. Ini nyambung gak sih satu sama lain? Nyambung jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke 28 Agustus, ada gerhana bulan. Bagi saya melihat rangkaian ini, tanggal 28 Agustus ini layak banget untuk kita tandain. Nah, terus gimana saya membaca rangkaiannya? Konsepnya sederhana banget. Ada akumulasi, kemudian ada pemicu, dan kemudian ada respons. Bayangkan aja seperti ini, sebuah sistem yang udah lama bekerja ya. Jadi bumi itu kan terus gerak, lempengnya juga terus gerak, tekanannya juga terus terakumulasi. Selain itu magma juga terus bergerak. Jadi cairan di bawah permukaan juga terus bergerak. Dan ini bukan proses 1 atau 2 hari. Ini adalah dinamika yang berlangsung sangat panjang. Nah, kalau kita analogikan itu seperti bubuk mesiu yang sudah terkumpul. Bubuknya udah ada, energinya udah ada. Tapi kan kita nggak melihat ledakannya setiap hari. Karena butuh satu hal lagi, pemicu. Oke, kita masuk ke astrologi nih sekarang. Apa sih latar belakangnya dari rangkaian tadi dan juga yang menyebabkan pada hari tertentu atau pada waktu tertentu terjadi ledakan gitu ya, atau terjadi suatu kejadian. Kita bagi dua dulu. Yang pertama ada planet-planet yang bergerak lambat, terus ada benda-benda langit yang geraknya lebih cepat. Untuk yang lambat itu antaranya ada Pluto, Uranus, Saturnus, Rahu, dan Ketu. Rahu Ketu ini adalah, kalau Rahu itu simpul utara dan Ketu itu simpul selatan gitu ya. Kalau lihat di bagian western, Rahu Ketu itu namanya North Node atau South Node. Nah, ini gerakannya sangat lambat. Jadi saya nggak lihat sebagai satu yang membuat peristiwa besar itu terjadi setiap hari gitu ya. Justru sebaliknya, mereka itu kayak situasi tuh latar belakangnya seperti itu. Yang tadi saya bilang bubuk mesiu yang sudah numpuk sebenarnya. Ini adalah hal-hal yang membangun kondisi jangka panjang. Terus ada lagi benda-benda langit yang bergerak lebih cepat. Di antaranya apa aja nih? Ini pemicunya. Mars, ada bulan, ada matahari. Di sini saya sebut aja sebagai pemicu waktu. Ada lagi satu pemicu yang sangat menarik. Gravitasi saat gerhana. Jadi pada saat terjadi gerhana, matahari, bumi, bulan ada dalam konfigurasi tertentu. Ada perubahan pada pola tarikan gravitasi dan tidal yang bekerja pada sistem bumi sebenarnya. Jadi nggak cuma serta-merta kejadiannya di luar bumi kemudian tidak ada pengaruhnya. Oh, pengaruhnya luar biasa itu. Jangankan gerhana ya, pada saat bulan baru saja atau new moon, gravitasinya kuat terhadap permukaan bumi dan juga kerak bumi atau lempeng bumi. Jadi kita bayangkan itu jangan seperti bumi itu kayak kerupuk ditarik langsung pecah, nggak gitu ya. Tapi bayangkan bumi itu seperti sebuah permadani besar, karpet besar ya, yang memang sudah memiliki ketegangan, banyak barang-barang yang ada di atasnya. Kemudian ada tarikan kecil dari satu arah, di mana tarikan itu memang tidak harus membuat seluruh permadaninya bergerak ke arah yang sama, tapi akan terjadi redistribusi tekanan pada lempeng bumi ataupun kerak bumi. Bagian yang udah ada dalam kondisi paling kritis itu yang akan memberikan respon lebih dulu. Seperti contohnya ya kemarin yang baru saja terjadi di NTT, atau sebelumnya kejadian gempa juga ya di Kolombia. Kalau kita mau analogikan lagi, bayangkannya gini, pasta gigi kalau kita keluarin itu kan kita tekannya bukan tekan ke atas, tapi kita tekannya kanan dan kiri menekan bersamaan, maka dia akan keluar ke atas. Artinya apa? Tekanannya sudah ada, kemudian kita tekan dari kanan dan ke kiri. Apakah si pasta giginya keluar ke tangan kita? Kan enggak, dia pasti akan keluar melalui jalur yang paling mudah. Sama untuk magma ataupun untuk pergeseran pada kerak bumi, gempa misalkan, itu memang dia akan mencari titik yang paling kritis. Jadi tekanan itu tidak selalu menghasilkan respon dalam arah yang sama dengan tekanannya, intinya begitu ya. Jadi kalau kita rangkum lagi, ada akumulasi, kemudian ada gravitasi atau konfigurasi gerhana, ditambah lagi ada Mars, bulan, dan matahari yang akan memicu respon terhadap permukaan bumi. Jadi ini berproses ya, bahkan untuk trigger pun tidak harus langsung terjadi di hari itu. Itu kenapa saya ngelihat 5 hari sebelum dan 5 hari sesudahnya, dan saya juga mengingatkan untuk kita waspada di 5 hari sebelum dan 5 hari sesudahnya. Kemudian responnya itu munculnya dalam bentuk apa aja sih? Di sini saya akan bagi dalam 4 elemen. Pertama, elemen api, yaitu aktivitas gunung api, erupsi, lava, atau kebakaran hutan. Nah, kemudian unsur tanah. Kalau saya lihat di chart ya, unsur api, tanah, air, dan udara ini semua
semuanya bergerak pada momen yang sama dan ke-trigger oleh pergerakan planet lambat. Kita lihat tanah ya. Kalau tanah manifestasinya bisa di gempa bumi, pergeseran, longsor, retakan atau perubahan permukaan tanah. Saya sebetulnya sudah bahas ini di short saya sebelumnya ya tentang Agustus, silahkan dicek deh ya. Di situ saya sudah bilang akan ada pergerakan permukaan tanah dan mungkin akan ada pergerakan magma juga, dan tanggal-tanggalnya pun saya sudah kasih tahu. Selain itu juga saya juga sudah kasih warning mengenai api, ledakan, dan terus kemudian kecelakaan di laut ya kan, dan itu juga terjadi lagi. Karena memang energi semesta itu akan memberikan efek kepada kita luar biasa sebenarnya. Yang harus kita lakukan adalah tahu, kemudian kita lebih berhati-hati. Sebetulnya ini bukan buat nakut-nakutin ya. Ini lebih ke ngasih tahu bahwa oh sekarang kita harus waspada soal listrik, soal gas, soal api. Selanjutnya kita akan masuk ke air. Nah, unsur air di sini ini meliputi aktivitas laut, gelombang tinggi, kemudian tsunami, banjir, dan perubahan cuaca yang berkaitan dengan air. Itu kemungkinannya. Kemudian unsur udara itu langit dapat jadi lebih gelap. Kemudian sinar matahari yang bisa jadi terhalang oleh kondisi atmosfer ya, karena ada fenomena langit tertentu. Kemudian angin kencang dan cuaca ekstrim ini juga berpotensi terjadi di seputar tanggal 28, mundur 5 hari, maju 5 hari ya. Nah, kemudian responnya itu nggak berhenti di situ aja. Kalau yang saya lihat dari chart ya adalah bagaimana ketika alam bergerak, kehidupan manusia pun ikut merespon. Nanti dampaknya bisa kemana? Kalau di darat misalkan, perjalanan yang terganggu, kemacetan, gangguan infrastruktur, ya, jalan atau jalur transportasi yang terdampak. Nah, kemudian laut bisa berupa pembatasan pelayaran, kemudian aktivitas pelabuhan juga bisa berubah, gelombang tinggi juga bisa mempengaruhi perjalanan laut, ya. Kemudian udara, penerbangan itu bisa ngalamin penundaan atau perubahan rute karena masalah cuaca, mungkin abu vulkanik ataupun kondisi atmosfer. Dan bukan hanya itu aja, kita juga harus prepare jika ini juga nantinya berimbas ke sektor komunikasi. Ini bisa nantinya ke listrik, internet, jaringan komunikasi, mungkin sistem komunikasi yang bergantung pada infrastruktur tertentu yang terganggu akibat fenomena alam ini. Selain itu ada lagi yang penting, perbankan, ATM, transaksi elektronik, pembayaran digital, dan layanan perbankan yang bergantung pada jaringan atau infrastruktur ada peluang untuk terganggu juga. Atau bisa juga ini manifestasinya lebih ke sesuatu yang berhubungan dengan uang, kayak saham, ya bursa saham, terus kemudian mata uang, itu juga ada kemungkinan terganggu ya di sekitar akhir Agustus. Gerhananya memang gak kelihatan di Indonesia, tapi dampaknya akan berpengaruh juga pada kehidupan kita. Jadi 23 Agustus sampai 2 September 2026 ya, artinya 5 hari sebelum dan sesudah 28 Agustus. Di sini kita lihat pergerakan keseluruhan periodenya, api, tanah, air, udara, dan kemudian kita lihat responnya merambat ke darat, laut, udara, komunikasi, dan perbankan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus waspada. Kemudian jangan lupa kita berdoa. Gak usah ngurusin yang gak penting, gak usah ngeributin yang gak penting. Kita mohon aja perlindungan, petunjuk, dan keselamatan. Selain itu siapkan tas darurat. Di dalam tas darurat itu jangan lupa air, makanan, obat pribadi, dokumen penting sudah dalam satu tas. Jadi kalau terjadi sesuatu sudah tinggal bawa. Kalau perlu di scan dulu, disimpan di cloud, at least kita punya salinannya. Kemudian power bank, senter, dan kebutuhan penting lainnya. Yang pasti harus jaga diri dan keluarga. Pastikan orang-orang terdekat mengetahui apa yang perlu dilakukan kalau nanti kondisi di sekitar tiba-tiba berubah. Yang pasti harus berpikir positif dalam berbagai hal, termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari, fenomena yang terjadi di masyarakat, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, bukan hanya bicara soal bencana aja. Karena pikiran yang jernih itu bantu kita untuk ngambil keputusan yang tepat. Selain itu juga bertindak positif, saling bantu, jaga lingkungan, bantu orang sekitar, dan pastikan mengikuti informasi resmi ketika ada perkembangan. Saran saya download aplikasi WRS BMKG supaya kita dapat peringatan dini. Karena di Indonesia fitur peringatan dini atau early warning system untuk gempa yang ada di Android itu tidak aktif. Jadi sekali lagi 28 Agustus 2026 kesimpulannya adalah akan terjadi gerhana bulan parsial yang terjadinya memang tidak terlihat dari Indonesia karena kita sedang siang hari, tapi efeknya akan tetap memengaruhi kehidupan kita. Tandai periodenya 5 hari sebelum 28 Agustus dan 5 hari sesudah 28 Agustus 2026. Apa saja yang harus diperhatikan? Api, tanah, air, udara. Kemudian akumulasi, pemicu, dan respon. Karena ingat, alam itu terus bergerak. Tugas kita bukan menghentikan pergerakan alam, tapi membaca tanda. Bersiap dengan baik, menjaga ketenangan, dan bertindak dengan tepat. Jangan lupa berdoa, bersiap, berpikir positif, bertindak positif, dan tandai tanggalnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share kepada orang-orang terdekat Anda. Yang belum subscribe dulu supaya nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya.